Bangkitnya seorang pemuda dilihat dari pemikirannya. Pergerakan yang dilakukannya didukung penuh oleh pemikirannya. Bagaimanakah pergerakan pemuda sekarang dan bagaimanakah pemuda di dalam Islam? Dara Cornel present pemantik yang basah. Ya, selain itu juga pemirsa, banyaknya kasus kejahatan jalanan di kota Medan dan sekitarnya semakin membuat resah warga. Pemuda berinisial DI yang menusuk salah satu begal hingga tewas menyerahkan diri ke polisi. Kebebasan dan sekularisme yang ditawarkan kapitalis nampaknya semakin digemari. Paham-paham kebebasan dalam segala hal menjadi poros kehidupan pemuda pada hari ini. Kebebasan berakidah yang awalnya menjanjikan kesenangan justru malah mengakibat kesengsaraan hingga hilangnya nyawa seseorang. Kaum intelektual yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berpendapat malah kewalahan dengan narasi yang mereka bawa sendiri. Nyatanya, kebebasan banyak membawa kebablasan sehingga menghalalkan apa yang tak diterima oleh logika. Rasanya tak cukup jika tak melanggar hawa nafsu. Rasanya tak keren jika tak anggar jago, sok paten bermain dengan kriminalitas. Merampas hak orang lain pun tak memuaskan semuanya. Pada akhirnya, kehilangan nyawa sudah dianggap hal biasa. Inilah potret pemuda tanpa Islam. Nampaknya bukan hanya pembiaran, tetapi agenda struktur yang dibuat oleh kapitalisme untuk mencabut Al-Quran dari akarnya, menunda kebangkitan dengan berbagai agenda global yang menina-bobokkan singa yang sedang tertidur dan menjajah anak-anak dengan dalih revitalisasi. Kampus yang dilimpahi pemuda hari ini sudah jauh dari kata intelek. Alih-alih menyibukkan diri dengan diskusi yang kritis, mahasiswa sekarang malah sibuk dengan adu outfit dan adu skincare. Dari segi remaja, kita sudah tidak asing lagi dengan kata mental strawberry. Pemuda yang dianugerahi kreatif dan ide cemerlang justru malah mudah hancur ketika mendapat tekanan sosial. Pemuda berbondong-bondong membandingkan kehidupan flexing dengan keadaan dirinya. Pemuda hari ini secara terang-terangan menjadi budak korporat yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Bertarung hanya untuk mengejar eksistensi atau hanya untuk membela idola yang bahkan tidak mengenal mereka dan tidak memberi syafaat pada mereka kelak. Belum lagi kurikulum baru yang digunakan sebagai solusi di dalam dunia pendidikan. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang dilahirkan oleh sistem kapitalis berlandaskan money oriented, yang dimana mahasiswa disiapkan untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia pekerjaan sehingga teknologi yang sangat pesat yang berujung pada menjadi alat penghasil uang bagi para pemodal. Maka peran mulia itu ada di tangan kita. Pemuda harus peka dan peduli dengan apa yang terjadi, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Pemuda seharusnya tidak cuek dan acuh terhadap program-program yang atasnamakan edukasi. Remaja muslim harus membiasakan diri membaca dan mendiskusikan informasi serta peristiwa yang terindra, bukan malah berandai-andai ataupun menghayal seperti yang dilakukan kebanyakan remaja hari ini. Sepanjang peradaban tak ada satupun dari Ali bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umair, bahkan Muhammad Al-Fatih yang berpegang teguh pada Islam. Maka kerusakan pada pemuda sangat jelas dilihat karena mereka berpegang teguh pada kapitalisme. Di tengah gempuran kapitalis hari ini, remaja muslim harus mengkaji kesempurnaan dan kebenaran Islam dalam wadah pembinaan. Inilah benih kesadaran politik dalam diri remaja muslim. Kita harus menjadi remaja yang pintar, peka, dan berwawasan luas terhadap berbagai fakta, juga mampu memandang dan menyolusi berbagai persoalan dengan sudut pandang Islam, sehingga terbentuklah jaringan remaja muslim yang peka terhadap permasalahan umat, yang kemudian akan menjadi problem solver di tengah masyarakat. Inilah yang seharusnya menjadi senja pemuda menghadapi kapitalis hari ini, berjuang dengan pemikiran yang membangkitkan umat dan menstandarisasinya dengan Islam saja. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang pemuda, "Aku wasiatkan kepadamu bersikaplah lembut kepada para pemuda, karena sebenarnya hati dan jiwa para pemuda itu sangat halus. Maka sesungguhnya Tuhan mengutusku untuk membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Maka kaum muda lah yang menerima dan mendukungku, dan kaum tua lah yang menentang dan tidak menyukaiku." Salah satu dari 7 golongan yang akan dilindungi Allah dalam naungannya, yang dimana tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.